teman-teman kelas 1. Hari ini kalian akan belajar bersama dengan Fagar. Teman-teman kelas 1, kita akan belajar dengan cara yang sangat menyenangkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4 keluargaku, subtema 3 keluarga besarku, pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu menggunakan kalimat perkenalan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan membuat gambar ekspresi dengan baik. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menyiapkan alat dan bahan untuk membuat karya gambar ekspresi dengan baik. Nah, teman-teman, persiapkan diri dan peralatan yang kalian butuhkan untuk belajar hari ini dan menyimaklah dengan seksama. Oke, teman-teman, kita langsung saja memulai materi pelajaran kita. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan ketika bersama keluarga besar, seperti bermain lompat kelompok. Yuk kita lihat Udin dan keluarga besarnya bermain lompat kelompok. Udin berkelompok dengan paman, bibi, dan sepupunya. Ayah Udin, ibu Udin, nenek Udin, serta kakak Udin di kelompok lain. Tiap anggota kelompok memegang pundak temannya. Tiap kelompok lompat sesuai perintah. Kakek Udin yang memberikan perintahnya. Aturan dan cara bermain lompat kelompok. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Tiap anggota kelompok memegang pundak temannya. Tiap kelompok lompat sesuai perintah gurunya. Kelompok yang salah lompat adalah kelompok yang kalah. Nah, teman-teman kelas 1, jadi itu adalah cara bermain lompat kelompok. Kita harus melompat dengan arah yang sama atau yang benar sesuai dengan perintah yang diberikan. Dan jika ada yang salah, maka kelompoknya yang kalah. Seperti itu ya, teman-teman. Kita lihat pelajaran kita yang berikutnya. Bacalah dengan suara yang nyaring. Kakek dan nenek Siti berasal dari Jawa. Mereka tinggal di sebuah desa yang indah. Nah, teman-teman, kakek dan nenek Siti berasal dari Jawa ya. Apakah kamu sering bertemu dengan kakek dan nenekmu? Di manakah mereka tinggal? Apakah kamu menyayangi mereka? Ceritakan dalam rekamlah dalam bentuk video. Nah, teman-teman, jadi kalian harus menceritakan tentang kakek dan nenek kalian. Apakah kalian menyayangi mereka dan di mana mereka tinggal? Nah, lalu kalau sudah direkam melalui video, jangan lupa ya, rekaman videonya dikirimkan kepada Ibu Guru Febri. Oke teman-teman, dikerjakan ya tugas ini. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Sebutan untuk paman dan bibi dari beberapa daerah. Dari Bugis, Makassar, paman dipanggil Unda dan bibi dipanggil Bunda. Nah, itu dari daerah Makassar ya, teman-teman. Masih banyak lagi istilah-istilah yang lain. Yang berikutnya dari daerah Poso, paman dipanggil Tama
Nah, daerah Poso itu ada di Sulawesi Tengah, teman-teman. Tidak jauh dari tempat kita di Toraja. Nah, yang berikutnya, dari Jawa, paman dipanggil Pade atau Pakle, bibi dipanggil Bude atau Bule. Berikut, dari Padang, paman dipanggil Pak Uwo dan bibi dipanggil Mak Uwo. Lalu dari daerah Palembang, paman dipanggil Mang Cek dan bibi dipanggil Bu Cek. Dari Sunda, paman dipanggil Emang atau Mamang dan bibi dipanggil Ateu. Begitu ya teman-teman. Itu adalah panggilan atau sebutan untuk paman dan bibi dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi loh teman-teman istilah yang lainnya. Kalian bisa menanyakan kepada orang tua kalian atau mencarinya di internet. Baik teman-teman, kita lihat yang berikutnya. Udin memperkenalkan keluarganya. Pilih kata yang tepat di dalam kotak di bawah ini. Ayah, paman, sepupu, kakek, dan bibi. Nah, teman-teman, di sini ada 5 kotak yang bertuliskan ayah, paman, sepupu, kakek, dan bibi. Jadi, kelima kotak ini kita akan pilih salah satu kotak dengan kata yang tepat untuk melengkapi kalimat perkenalan Udin. Nah, kita langsung saja. Ini dia yang pertama. Ini adalah Mbak Rahmat, titik-titik saya. Fagar ulangi ya. Ini adalah Bapak Rahmat, titik-titik saya. Nah, teman-teman, di bagian titik-titik kita akan lengkapi dengan cara memilih salah satu kotak dengan tulisan kata yang tepat. Jadi ini adalah kata atau nama panggilan. Coba lihat dengan seksama. Pak Rahmat itu adalah ayah Udin. Jadi, kalimat yang tepat ini adalah Bapak Rahmat, ayah saya. Berikutnya, titik-titik saya seorang guru. Nah, kita akan kembali mencari pasangan yang tepat yang ada di dalam kotak. Perhatikan dengan seksama. Sesuai dengan gambar, itu adalah paman Udin. Jadi kalimat yang benar yaitu paman saya seorang guru. Yang ketiga, titik-titik saya bernama Dita. Nah, teman-teman, jika kita lihat gambarnya, kita pasti tahu bahwa Dita adalah sepupu Udin. Jadi kalimat yang benar yaitu sepupu saya bernama Dita. Kita lihat yang keempat. Titik-titik saya bernama Aisyah. Nah, kalian masih ingat kan teman-teman? Aisyah itu adalah bibi daripada Udin. Jadi kalimat yang tepat berbunyi, bibi saya bernama Aisyah. Yang terakhir, titik-titik saya bernama Jamal. Coba perhatikan gambarnya dengan seksama. Ini adalah gambar dari kakek Udin. Jadi kalimat yang tepat yaitu kakek saya bernama Jamal. Nah, teman-teman, perhatikan ya bahwa kalimat atau ungkapan perkenalan itu tidak menggunakan tanda tanya. Nah, kalian paham kan teman-teman? Memperkenalkan itu berarti menyampaikan sebuah informasi atau memberitahu ke orang lain. Kita lanjut ke pelajaran
yang berikutnya, teman. Keluarga besar Benny memiliki foto bersama. Apakah keluarga besarmu memiliki foto bersama? Benny ingin menggambar foto keluarga besarnya. Benny sedang menggambar keluarganya. Benny menggunakan alat dan bahan menggambar. Perhatikan gambar berikut. Manakah alat dan bahan untuk menggambar? Beri tanda centang pada gambar yang tepat. Nah, kita akan mengidentifikasi gambar dari alat dan bahan untuk menggambar, teman-teman. Dan kita akan memberi tanda centang pada alat yang tepat. Kita lihat, ini yang pertama. Yang pertama adalah gambar pensil dan kertas. Nah, teman-teman, pensil dan kertas merupakan alat dan bahan untuk membuat gambar. Jadi, kita akan beri tanda centang. Yang berikutnya, ini adalah gambar spidol warna. Nah, spidol warna juga bisa dipakai untuk menggambar. Jadi, spidol warna termasuk sebagai alat dan bahan untuk menggambar. Berarti kita akan memberi tanda centang untuk gambar ini. Gambar yang berikutnya. Ini adalah gitar, teman-teman. Nah, kalau gitar, dia kegunaannya untuk mengiringi seseorang ketika sedang bernyanyi. Jadi gitar bukan alat dan bahan yang tepat untuk dipakai menggambar. Nah, kita beri dengan tanda silang. Berikutnya adalah gambar payung. Teman-teman, payung juga tidak bisa digunakan untuk menggambar. Payung digunakan untuk melindungi tubuh kita ketika hujan. Jadi, teman-teman, kita akan memberi tanda silang untuk gambar payung. Yang berikutnya, gambar krayon. Nah, krayon atau lilin warna merupakan alat dan bahan untuk menggambar. Jadi, untuk gambar krayon, kita beri dengan tanda centang. Yang berikutnya adalah gambar obeng. Teman-teman, obeng tidak bisa digunakan untuk menggambar. Obeng digunakan untuk melepaskan baut-baut dari barang-barang yang hendak diperbaiki. Jadi, gambar obeng kita beri dengan tanda silang. Nah, teman-teman, kita telah belajar tentang kegiatan yang dapat dilakukan saat berkumpul bersama dengan keluarga besar. Contohnya, lompat berkelompok. Nah, kita juga telah belajar tentang beberapa istilah untuk paman dan bibi dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Kita juga telah belajar tentang cara memperkenalkan keluarga besar kita. Nah, yang terakhir tadi pelajaran kita tentang alat dan bahan untuk membuat gambar. Teman-teman, jadi materi pelajaran kita untuk hari ini telah selesai. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya, teman-teman. Jangan lupa membuat video yang menceritakan tentang kakek dan nenek. Oke, teman-teman, sampai berjumpa lagi di lain waktu. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk
kita semua.